Sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan ditinggalkan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara: sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara: sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak dan etika. Inilah bagian teladan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling afdal? Qala ahsanhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dan ternyata dimensi akhlak adalah dimensi yang sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan. Nah, Umi, Masya Allah, nenek-nenek pun sekarang pakai Instagram. Dari anak kecil ya, Iya. sampai orang tua. Saya kaget ada nenek-nenek usia 85 tahun. Dia nanya, "Ustadz, Instagramnya apa?" Masya Allah. Masya Allah. Berarti saat ini Iya. media sosial telah melanda semua kalangan. Iya. Anak kecil sampai tua. Namun tetap mesti ada aturan-aturan ya Umi ya. Iya. Lebih-lebih ini bulan Ramadan, di mana etika-etika kalau nggak dijaga maka akan membatalkan pahala puasa Betul. kita. Oke Umi, sebenarnya bagaimana Islam memandang tentang teknologi, dan teknologi ini sebenarnya seperti dua mata pisau, Iya. tergantung kita dalam memanfaatkan. Iya. Silakan Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair wa sobahas surur, pemirsa TVRI di seluruh penjuru tanah air. Kami hadir di sini untuk menemani pemirsa, ditambah dengan bulan yang begitu berkah yaitu Ramadan. Semoga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah, pagi hari ini masih bersama dengan kami dan juga ditemani dengan Ustadz Riza yang penuh dengan semangat ya. Dan tentunya soal media sosial ini Ustadz Riza sungguh sangat-sangat mengamati ya. Siapa saja saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial itu. Kenapa disebutnya media sosial? Padahal itu kan bagian dari akses teknologi gitu ya. Dan kita perlu membahas ini. Kenapa? Karena semakin hari kita siapapun itu, betul tadi kata Ustadz Riza, dari tingkat anak-anak sampai orang tua itu nggak bisa dilepaskan yang namanya dengan benda yang di tangan itu. Betul. Ya. Dan alih-alih kita menanti-nanti bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita di situ mereguk keutamaan yang sebanyak-banyaknya. Dan Ramadan juga ini ada banyak hal yang seharusnya nilainya sangat besar kita lakukan. Kadang-kadang kita terlena dengan benda yang satu ini. Iya, iya.
Dan memang entah kenapa itu dari muda sampai orang tua, kalau udah yang namanya megang gadget itu lupa ya Mas Riza. Betul. Sering banyak ibu-ibu masak airnya sampai habis di baskom. Gara-gara media sosial. Ini yang ketawanya keras kayaknya sering kering. Yang sangat kita sayangkan ini banyak waktu di bulan Ramadan yang pendekatannya justru sangat kita harus maksimalkan kepada Allah, malah justru waktu luang itu dan puasa itu terasa lebih cepat ketika kita main media sosial. Iya, media sosial ini. Padahal harusnya Ramadan ini kita lebih fokus kepada Betul. tindakan-tindakan amal soleh. Iya, kalau tadi dikatakan bahwa media sosial itu ibarat dua sisi mata uang ya. Nah, ini ada manfaat, ada madarat. Sisi lain jujur kita harus mengakui Mas Rija dan pemirsa yang dirahmati Allah bahwa kita bisa silaturahim dengan orang di belahan bumi Allah ini dengan mudah. Iya, bisa melihat wajahnya, bisa melihat kondisinya. Juga kita banyak melakukan hal dengan cepat dengan akses teknologi ini. Tetapi tentu juga kita mesti hati-hati. Karena pada sisi lain ada madaratnya. Kemudahan itu menciptakan manusia menjadi bisa sembarang. Nah, maka betul ini. Kalau kita sekarang saling mengontrol diri, saling mengingatkan bahwa puasa ini sebenarnya adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Iya, kalau hanya sekedar lapar dan haus mungkin siapapun anak-anak itu kuat. Kuat mereka. Usia 7 tahun itu biasanya udah terlatih itu dan kuat sampai maghrib itu. Kalau kita latih. Nah, tetapi bagaimana kemampuan kita menahan syahwat dalam bentuk ini? Ya, kemampuan bermain ini, mengendalikan ya dengan teknologi ini. Nah, yang sering sangat kita khawatirkan sekarang ini adalah tanpa kita sadari kita melibatkan diri kepada hal-hal bukan haram tapi sia-sia. Yang dikhawatirkan Nabi itu yang dimaksud adalah perbuatan azur, perbuatan sia-sia. Maka Allah tidak akan menoleh kepadanya. Gimana kalau Allah tidak menoleh kepada kita? Sedangkan yang kita inginkan adalah keutamaan. Nah, maka ada satu upaya yang perlu kita lakukan. Bagaimana ketika kita menggunakan media sosial ini menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang tahu persis bahwa kitalah yang wajib mengendalikan, bukan kita dikendalikan. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi menghindari perbuatan dan perkataan yang sia-sia yang justru membuat kita jauh dari Allah. Nah, di sini konteksnya kita bukan berarti tidak menggunakan sama sekali nih ya. Betul. Karena kembali kepada necessary, sebuah kebutuhan di mana media sosial ini juga dampaknya positif. Namun kita mesti punya remote untuk mengkontrol. Artinya mana-mana yang kita butuhkan agar semuanya tidak dominan di bulan Ramadan. Karena banyak orang malah lupa untuk membaca Quran, tetapi dominan dari pagi sampai menjelang buka puasa main handphone. Iya, betul. Pemirsa dan hadirin, jadi perbuatan sia-sia itu tidak akan pernah mampu menaikkan level seorang mukmin itu menjadi seorang mukmin yang beruntung. Itu kan kayak gitu ya. Ya, qad aflahal mu'minun. Ketika keberuntungan tidak bisa kita raih, lalu kebalikannya berarti kita menjadi orang yang rugi. Pada saat teknologi ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita, itu di uraian awal tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika teknologi malah justru menghancurkan nilai-nilai ibadah kita, itu menurut saya kita bukan hanya sekedar rugi, tapi juga kita termasuk orang yang sesat. Iya. Dan satu peringatan buat kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa di seluruh penjuru tanah air, manusia bukanlah mesin yang tidak mampu mengupgrade dirinya sendiri. Tapi kita adalah hamba Allah yang diberikan akal, yang diberikan pikiran. Tapi memang pada sisi lain Allah letakkan nafsu di sini. Masya Allah. Ya. Tapi justru kemuliaan kita itu terletak pada ketika kita bisa menjauhi perbuatan yang fujur itu. Jadi kita bisa menyeimbangkan bagaimana unsur langit dan bumi. Betul. Karena kita terdiri atas jasad dan ruh. Kemudian menggunakan akal untuk mengelolanya untuk mencari solusi yang terbaik dalam hidup dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Nah, Umi, sekarang media sosial bukan just information yang diberikan atau diterima, tetapi sekarang media sosial sudah keluar dari konteksnya. Maaf.
Saya katakan keluar dari konteksnya. Sekarang banyak caption pribadi, caci maki, hina Iya, menghina, betul. menggurui, kemudian memprovokasi, semua ada melalui media sosial. Iya. Nah, kita akan bahas karena ini etika. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Tiara. Serambi